Kelompok 1 Mandala Wangsit. Datang di Museum Mandala Wangsit Siliwangi. Nah, sebelum kita masuk ke melihat tentang apa yang dipamerankan oleh Museum Mandala Wangsit, alangkah baiknya kita mengetahui tentang latar belakangnya dulu. Ya. Jadi latar belakang gedung ini gedung ini dibangun pada tahun 1926. Ini bangunan yang pertamanya nih. Ini dibangun pada tahun 1926. Nah, tujuannya apa ini dibangun? Ini dibangunnya oleh pada masa kolonial Belanda. Ini dibangun sebagai tempat tinggal. Ini pernah digunakan sebagai tempat tinggal oleh orang Belanda. Kemudian si gedung ini alih fungsi. Ini juga gedung pernah digunakan sebagai mes opsir perwira Belanda. Kalau di kita itu petinggi-petinggi TNI. Kalau itu opsir itu seorang perwira. Ini pernah digunakan sebagai mes opsir perwira Belanda. Kemudian gedung ini juga alih fungsi setelah Indonesia merdeka. Gedung ini pernah digunakan sebagai markas staf kuartir Toritorium 3 Siliwangi yang pertama di Kota Bandung. Itulah secara singkat tentang latar belakang gedung ini. Kalau yang sekarang menjadi ruangan pameran yang memamerkan benda koleksi itu dibangunnya pada sekitar tahun 1980 pada masa Presiden Soeharto pada masa pemerintahan Orde Baru. Nah, jadi yang gedung pertama yang termasuk sejarahnya ini adalah yang dibangun pada tahun 1926, gedung utamanya ya yang ini. Terus sejarahnya, kenapa sejarahnya tempat ini dijadikan museum? Jadi syarat-syarat pendirian museum dan monumen bahwa tempat ini harus mempunyai nilai sejarah. Apa sejarahnya? Yaitu sejarahnya terjadinya peristiwa pemberontakan APRA pimpinan Kapten Raymond Westerling, yaitu pada tanggal 23 Januari 1950 yang mengakibatkan gugurnya prajurit Siliwangi sebanyak 79, termasuk di dalamnya Letkol Adolf Gustav Lembong. Ya. Jadi dia gugurnya di sini, ditembaknya di depan sini, keluar pas dari mobil, ditembak di situ. APRA tidak puas, ditembak itu, setelah ditembak disayat-sayat badannya, setelah itu ditarik ke patung sebelah sana. Patung mana? Nah ini, tuh patung. Itu. Nah iya. Jadi ini terjadi ada akibat pemberontakan APRA. Apa itu APRA? APRA adalah Angkatan Perang Ratu Adi. Itu APRA itu di bawah kekuasaan Kerajaan Hindia Belanda. Itu jadi sejarahnya kenapa tempat ini dijadikan museum. Dan dulunya sejarahnya jalan di depan museum ini bukan jalan Lembong. Dulunya adalah jalan rumah sakit lama. Ya, dari Buraga sampai lampu merah yang di situ itu adalah jalan rumah sakit lama. Mana rumah sakitnya yang sekarang menjadi Telkom itu? Itu adalah dulunya rumah sakit. Rumah sakit. Nah, untuk menghormati Pak Lembong di sini, makanya yang jadinya jalan rumah sakit diganti menjadi Jalan Lembong. Ya, itu latar belakang dan sejarahnya. Ya. Terus kapan ini diresmikan menjadi museum? Ini diresmikan museum ini pada tanggal 24 Mei 1966. Ulangi, tanggal 23 Mei 1966 oleh Kolonel Ibrahim Aji. Berarti diresmikan dulu sebelum ada bangunan itu ya? Jadi diresmikan dulu baru, karena dulunya di sini museum. Karena sudah tidak muat benda-benda koleksi di sininya dan penyusunannya tidak sesuai dengan permuseuman, makanya dibangunkanlah untuk menata benda koleksi Museum Mandala Wangsit, maka dibangunkan pada tahun 1980 oleh Presiden Soeharto. Ya. Jadi ini peresmiannya pada tanggal 23 Mei 1966 oleh Kolonel Ibrahim Aji, Pangdam 3 yang ke-8, dan diberi nama Museum Mandala Wangsit Siliwangi. Mandala itu berasal dari bahasa Sangsekerta yang mempunyai tempat, arti, dan lokasi. Kalau Wangsitnya mempunyai arti pesan, amanat, atau petua. Kalau Siliwanginya diambil dari kerajaan yang pernah berdiri di Jawa Barat, yaitu Kerajaan Prajajaran yang rajanya Prabu Siliwangi. Jadi arti keseluruhan dari Museum Mandala Wangsit Siliwangi adalah suatu tempat untuk menyampaikan pesan atau amanat dari para pendahulu atau para pejuang kepada generasi berikutnya melalui benda-benda koleksi yang terkandung di dalamnya. Ya, itu.
Tuh. Gitu. Terus kalau benda koleksinya ada berapa? Jadi Museum Mandala Wangsit ini mempunyai benda koleksi sebanyak 1.378 benda koleksi. Terdiri dari senjata tradisional berupa pusaka, kris, kujang, golok, terus lukisan-lukisan, terus jubah dan lain sebagainya. Tadi ada bambu runcing. Nah, ada bambu runcing juga, itu termasuk dari senjata tradisional. Oh. Terus penyusunan benda koleksi museum ini Mandala Wangsit ini berdasarkan kronologis kejadian, berdasarkan peristiwa dari mulai ruangan 1, ruangan pergerakan nasional dari tahun 1918 sampai 1944. Dilanjut dengan ruangan detik-detik proklamasi, ruangan 3, ruangan Palagan Bandung. Yang ke ruangan 4 adalah Perang Kemerdekaan. Yang kelima adalah pemberontakan yang terjadi di Jawa Barat yang tidak pro terhadap berdirinya Republik Indonesia, yaitu pemberontakan DITI pimpinan Gatot Suwiryo. Terus ruangan 6 adalah penumpasan gerombolan DITI di Jawa Barat, yaitu termasuk pimpinannya adalah Kolonel Ibrahim Aji dengan mengadakan operasi Bratayuda dengan memakai metode pagar betis. Akhirnya operasi itu berhasil, pemberontakan DITI dapat ditumpas, yaitu termasuk pimpinan DITI-nya tertangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Selanjut ruangan ke-7 yang di atas, yaitu ruangan logo-logo atau tanggul atau bendera divisi-divisi yang berada di bawah Kodam 3 Siliwangi. Lanjut ke ruangan 8, yaitu pemberontakan yang tidak pro terhadap berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti pemberontakan APRA di Sulawesi, terus Premesta, terus RMS di Maluku, termasuk pemberontakan APRA di Bandung ini, pimpinan Raymond Westerling ini. Ruangan selanjut, ruangan 9 adalah ruangan Militer Academy, yaitu menceritakan tentang cuma statusnya mahasiswa, cuma baru di Indonesia yang ikut bertempur di medan sesungguhnya, yaitu Militer Academy 1 dan 2 di Yogyakarta. Yang selanjutnya 10 dan 11 adalah ruangan pemberontakan PKI dan waktu itu pemberontakan separatis di Timur. Yang 11 adalah ruangan mantan-mantan yang menjabat jadi Panglima Kodam 3 Siliwangi. Itulah sekilas info, sekilas jadi segala garis besarnya tentang latar belakang, sejarah peresmian sampai ke benda koleksi museum. Itu saja yang dapat disampaikan. Mungkin kalau misalkan ada tambahan nanti bisa dilihat lebih lanjut. Sudah selesai. Ini untuk saya kan koleksinya ada banyak. Ya. Itu apakah asli semua atau ada beberapa yang diduplikat? Jadi yang di sini mayoritas asli, yang bukan cuma asli adalah teks proklamasi yang berada di ruangan 2, itu adalah hasil repro atau fotokopi dari Museum Nasional yang ada di Jakarta. Oh, benderanya juga itu? Asli, itu adalah bendera yang pertama dikibarkan di Kota Bandung. Oh. Letaknya di balai kota, bukan yang dijahit Ibu Fatmawati. Oh. Yang Ibu dijahit Pak Fatmawati berada di Jakarta. Itu. Ya. Ya. Itu Ya saja. Ya. Terima udah. kasih, Pak. Terima kasih sama-sama. Terima kasih, Pak. Atuh. So, Terima kasih, Pak. salamnya Kakak Ila ya. Siap. Ya.